Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa di channel kita Bertani Mulia, Bertani Barokah, Bertani Bismillah. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat selalu dan diberikan kelancaran rezeki, juga ditetapkan keimanan atas diri kita sehingga kita masih bisa beraktivitas, berkegiatan untuk menjadi amal soleh kita sehari-hari. Amin. Pada kesempatan kali ini teman-teman semua, saya akan sedikit berbagi mengenai tanaman yang saya punya di kebun saya. Jadi ini salah satu tanaman dengan harga yang relatif sangat murah dan stabil dalam penjualan teman-teman. Tanaman ini penjualan di kebun saya berkisar antara 5.000 sampai dengan 15.000 tergantung size. Dan tanaman ini dengan karakter yang seperti ini banyak orang yang menyukai sebagai penggemar tanaman hias secara awam teman-teman semua ya. Jadi ini adalah salah satu varian dari Cekra Cikri atau bahasa lainnya adalah Polisias. Jadi ini adalah Cekra Cikri yang termasuk Cekra Cikri mikro ya. Cekra Cikri mikro variegata teman-teman. Jadi dengan daun yang kecil dan dia mengeluarkan warna putih variegatanya seperti itu. Karena banyak sekali varian di dalam Polisias atau Cekra Cikri ataupun sering disebut juga kedondong laut teman-teman semua ya. Jadi ini salah satu varian yang di kebun saya relatif bagus penjualannya, sehingga kira-kira perlu saya berbagi sedikit mengenai tanaman yang satu ini. Secara penampilan dia cukup cantik untuk dijadikan sebagai tanaman pot untuk dipajang di atas meja sebagai hiasan interior pun dia juga sangat bagus. Dia sangat beradaptasi dengan lingkungan indoor. Untuk diletakkan di outdoor pun dia juga sangat adaptasi yang bagus. Jadi sangat menunjang untuk berbagai kegiatan teman-teman semua ya. Jadi makanya tanaman ini banyak penggemarnya. Selain karena cantik, dia juga mudah di dalam perawatan maupun peletakan tanaman. Seperti itu kira-kira teman-teman semua. Nah, untuk tanaman ini sangat cepat pertumbuhannya ya. Jadi dia akan sangat tampil bagus apabila sering kita pruning. Jadi dia tampilannya bergerombol seperti ini. Tetapi kalau dia sudah terlanjur tinggi, maka perlu itu kita jadikan sebagai indukan. Ini adalah salah satu contoh bahwa tanaman yang saya miliki ini sudah saatnya kita jadikan sebagai bahan tanian, karena dia sudah kurang terawat ya. Artinya kurang terawat, dari awal dia sudah tampilannya sudah tidak bagus karena terlambat mempruning atau memotong. Jadi akan sangat bagus apabila kita melakukan pemotongan pada kesempatan kali ini. Jadi untuk tanaman ini salah satunya untuk memperbanyak, selain untuk memperbanyak juga kita lakukan pempruningan supaya mendapat tampilan untuk tanaman bagian bawah supaya bisa tampil bagus. Seperti biasanya teman-teman ya, ini akan lebih bagus lagi kalau kita memotongnya untuk batang-batang yang sudah tua, ditandai dengan warna yang relatif kecoklatan, bukan hijau lagi teman-teman ya. Karena semakin keras batang semakin mudah mengeluarkan akar baru teman-teman semua. Baik, kita potong ya teman-teman semua, mulai dari bawah saja untuk mendapatkan tampilan untuk tanaman bagian bawah, juga untuk memperbanyak tanaman. Dua hal bisa kita peroleh dengan melakukan satu hal teman-teman ya. Kita potong dari bawah saja supaya dia besok juga tampilan bagian bawahnya cukup bagus. Kalau tampilan bawahnya cukup bagus, bisa segera jadi uang teman-teman semua ya.
bukan kita mata duitan, tapi memang salah satu target dari usaha kita adalah cash flow atau perputaran uang yang bagus, sehingga usaha kita sehat dan insya Allah kita sekeluarga pun juga diberikan kesehatan. Seperti itu teman-teman semua. Nah ini ya sudah saya potong teman-teman ya. Ini insya Allah dalam waktu 1 bulan ke depan sudah menjadi sangat rimbun tanaman ini ya, dengan kita kasih pupuk teman-teman. Kalau untuk tanaman-tanaman yang mudah dalam perawatan seperti ini, biasanya saya menggunakan pupuk NPK seperti itu teman-teman ya, pupuk kimia. Jadi lebih praktis teman-teman ya. Kita taruh di pinggir polybag sedikit saja, kira-kira 1 jimpit seperti ini ya teman-teman, bahasa saya 1 jimpit kita taruh di bagian pinggir polybag. Nah setelah kita taruh seperti itu, kita siram, kira-kira 1 bulan dia sudah akan ngerucuk istilahnya kalau bahasa Jawanya ya. Semakin tunas daunnya semakin banyak dan tampilannya pun juga akan bagus. Kemudian untuk bahan yang sudah kita setek seperti ini teman-teman ya, ini kalau yang panjang seperti ini bisa kita jadikan 2, tetapi dalam kali ini sebagai contoh saja kita jadikan 1. Ini sebagai media kita untuk menancapkan batang setekan ini, bisa langsung ke media tanam seperti ini teman-teman ya, bisa langsung seperti ini. Tapi saya biasanya menggunakan media foam atau kalau bahasa di sini oase teman-teman ya. Jadi dia adalah semacam busa untuk merangkai bunga yang kita bisa peroleh di toko-toko bunga potong atau bunga rangkai ya teman-teman. Kita potong kecil-kecil, kira-kira berukuran 1 cm kali 1 cm, berbentuk kubus ya, kira-kira seperti itu. Nah kita tancapkan seperti ini, kira-kira tidak menembus bagian bawah ya, dia masih memperoleh ruangan yang cukup di dalam ya. Mohon maaf saya persiapannya kurang untuk materi kali ini, sehingga saya menggunakan oase bekas ini teman-teman ya. Jadi warnanya sudah kusam ya, kena air, tidak cantik lagi, tapi tidak masalah, yang penting dia bisa tumbuh bagus nanti seperti ini. Ini bekas tidak masalah ya teman-teman, dia cuma untuk menempelkan saja sebagai media supaya dia bisa menempel teman-teman, bisa nah seperti ini kira-kira. Kita sudah mendapatkan 4 setekan. Nah untuk medianya saya biasanya menggunakan air full ya teman-teman, tanpa media apapun. Saya gunakan air sumur di sini, langsung saja ini kita masukkan. Nah kita diamkan di sini selama kira-kira 1 bulan ke depan. Insya Allah dalam waktu 1 bulan ke depan dia akan mulai tumbuh akar. Dan yang jelas tidak usah banyak-banyak, ini terlalu banyak teman-teman, airnya jangan terlalu banyak, kira-kira cukup untuk membasahi oasenya saja teman-teman ya. Jadi cukup untuk membasahi oasenya basah, dan cukup ini saya kurangi airnya terlalu banyak. Nah seperti ini kira-kira teman-teman ya, yang penting oasenya basah seperti ini teman-teman. Kita diamkan di tempat yang teduh 1 bulan ke depan, dia akan mulai tumbuh akar teman-teman semua. Ini salah satu contoh dari bahan yang sudah saya setek kira-kira 1 bulan yang lalu. Dia sudah mulai tumbuh akarnya ya, ini teman-teman semua sudah mulai tumbuh akarnya. Setelah seperti ini baru kita tanam di media tanam biasanya, yaitu sekam yang sudah lapuk ya, sekam mentah yang sudah lapuk, kira-kira seperti itu teman-teman. Nah untuk kebiasaan saya penanaman di dalam 1 polybag
3 tanaman saya jadikan satu supaya relatif cepat untuk menjadikan tanaman ini tampil merumpun atau ngerembuyung kalau bahasa Jawanya ya, ngerembuyung, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Jadi 3 batang tanaman saya jadikan di dalam satu polybag, kira-kira seperti itu teman-teman. Insya Allah ini bisa segera kita tanam. Kira-kira seperti itu ya. Kira-kira cukup teman-teman ya. Kira-kira sudah bisa menjadikan gambaran. Untuk airnya tadi air murni saja, tidak usah dicampur dengan apapun. Kalau memang memungkinkan kasih saja B1 supaya dia lebih segar daunnya, lebih lama teman-teman semua ya. Kira-kira seperti itu. Semoga bisa menjadi inspirasi dan bermanfaat. Setelah ini bisa kita tanam di polybag nantinya dalam waktu 1 bulan lagi. Jadi kita perlu waktu sekitar 2,5 bulan teman-teman ya, untuk tanaman ini bisa kita jual dengan harga kisaran 7.500 per polybag. Contohnya seperti ini ya, seperti yang ada di kanan kiri saya. Nah ini sudah kita tanam di polybag ya, dengan 3 tanaman ya, dengan 3 batang tanaman, dan kondisi seperti ini biasanya saya jual dengan harga 7.500. Kalau untuk harga di tingkat petani dengan pengambilan yang banyak di atas 50 polybag, biasanya saya menjualnya Rp5.000 teman-teman ya. Kedondong laut mini variegata, kira-kira seperti ini ya tampilannya. Dia sangat indah dengan harga yang relatif terjangkau, sehingga banyak orang yang menginginkan untuk memeliharanya. Semoga memberikan manfaat. Saya akhiri, ada kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.